wabarakatuh. Ada satu ayat yang seringkali kita dengar, tetapi kadang kita aplikasinya berbeda-beda. Dan ada sebuah kisah berkaitan dengan ayat ini, yaitu Quran surah Al-Isra ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kita ini berbuat baik, maka kebaikan itu untuk diri kita sendiri, dan manakala kita berbuat buruk, maka keburukan itu juga kembali kepada diri kita sendiri. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang dirinya itu tinggal, kalau zaman sekarang itu apartemen, ya, apartemen atau kos-kosan atau apa ya. Nah, ini bertetangga dengan seorang wanita. Tiap hari laki-laki itu entah dia itu ngapal atau apa, dia mengucapkan ayat itu terus. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sampai orang perempuan ibu-ibu tadi itu jengkel. Bola-bola anggar waro aku kok ngomongin kuwi we. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Aku ki ngopo? Jengkelan saking bededete, akhirnya seorang ibu itu jengkel, ingin marahi tetangga. Nah, suatu ketika ibu itu bikin, kalau zaman sekarang yang paling disukai mungkin apa mas? Pisang goreng atau kayak restorasinya apa nih? Kenyal putih itu. Komen itu resol mayo ya. Namanya resol mayo. Ibu itu bikin resol, menerimanya dengan sangat baik ya. Ibu itu tahu bahwa tetangganya itu mau melakukan perjalanan. Kita gawe resol mayo sampai tinggal jalan, tapi tidak tahu kalau pas dia berangkat itu pas jalan tangan dasar wong api ya, wong apa yang kebetulan dia kenal ya. Mas, ngopo sampai Pak nanya nih, Pak ini juga boleh nganu ganjel teng. Pas beneran iki aku duwe resol mayo, gimana bareng-bareng. Terus tapi aku ki susu, aku kok meh terus ke perjalanan silaturahmi. Akhirnya oke, matur nuwun. Nah, kemudian resol mayonya itu tidak dimakan laki-laki tadi, bukan ibunya, tapi dimakan dua orang anak muda. Nah, setelah melakukan perjalanan jauh sampai ke tempat tujuan, terus terdengar kabar ada dua orang laki-laki yang kebetulan masih muda mati, meninggal karena kena racun. Nah, setelah diselidiki ternyata kematian dua orang laki-laki itu karena mendapatkan risol mayo dari laki-laki tadi. Maka dipanggillah laki-laki itu oleh seorang hakim, dan kemudian hakim itu tanya kepada laki-laki itu, Mas, sampean betul yang memberi risol mayo kepada dua orang laki-laki itu? Iya Pak Hakim. Kenapa kamu tega sekali meracuni tetanggamu sendiri? Tahu nggak itu tetanggamu? Nggak tahu Pak Hakim. Karena kebetulan dulu belum ada WA, belum ada TikTok, belum ada media sosial. Kemudian akhirnya setelah diketahui, oh itu ternyata putranya ibu yang ngasih resol mayo tadi. Nah, ternyata dari sini kita bisa mengetahui, karena si ibu itu niatnya jeglong ke tahun sing wong lanang mau, malah akhirnya senjata makan tua ya, racun itu dimakan oleh anaknya. Resol mayo yang isinya racun dimakan oleh anaknya ibu tadi. Maka kemudian ibu tadi itu ketika dipanggil oleh hakim itu, apakah kamu yang betul? Kan laki-laki tadi yang ditanya, anu Pak, itu bukan dari saya tidak tahu kalau itu beracun, saya hanya menerima makanan risol mayo itu dari tetangga saya. Coba panggil ibu tadi. Kemudian ibu tadi dipanggil, ternyata benar itu memang dari saya Pak. Maka begitu setelah mengetahui ternyata yang meninggal itu anaknya, belum banget itu tadi, dan dia mengaku bahwa sebenarnya dia ingin mencelakai tetangganya itu, tapi ternyata kembali kepada anak. Nah, dari sini jamaah rahimahullah, ternyata kalau kita ini punya niat baik, Allah akan memberi kebaikan. Tapi tak kala kita punya niat buruk, cepat atau lambat keburukan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Dan mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mengambil ibrah dari peristiwa tersebut, dan mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah SWT. Demikian kurang lebih, maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.